The Revenge, bagian 78, Red 21 Plus oleh Neng Neng. Bagi Andra, cinta itu adalah sebuah kesakralan. Cinta bukan perkara mudah bagi hatinya. Terlahir menjadi seorang anak yang bisa mendapatkan kemudahan dalam hidupnya, namun tidak lantas membuat Andra terlalu mudah juga untuk menjatuhkan hatinya. Butuh waktu bagi seorang Andra untuk jatuh cinta pada lawan jenisnya. Pun, ketika pria dewasa itu patah hati dan merasa kecewa, semuanya sungguh tidak mudah baginya. Andra tidak mengerti akan perasaannya sendiri. Yang Andra tahu adalah pria itu jatuh cinta sedalam-dalamnya pada mendiang istrinya. Pernah terdengar kabar selentingan tentang seperti apa Anet sebelumnya menjalani hidupnya. Namun Andra yang sudah dibutakan oleh cinta memilih untuk tidak peduli. Bagi Andra, percaya pada pasangan adalah harga mati dalam sebuah hubungan. Dan saat Andra terpaksa harus menikahi Kiara, maka jelas saja tidak pernah ada kata cinta untuknya. Yang Andra tahu, Kiara adalah manusia yang terlibat dalam kematian istrinya dan calon anaknya. Yang Andra tahu, Kiara hanyalah gadis kecil yang sebelumnya pernah disayanginya sebagai adik angkat. Yang Andra tahu, Kiara hanyalah anak buangan yang dipungut oleh kedua orang tuanya. Andra tidak pernah tahu urusan hati Kiara. Andra juga tidak pernah mau tahu tentang seberapa kuat Kiara bertahan demi dirinya. Yang Andra ingin adalah sebuah balasan setimpal bagi Kiara. Nyawa dibalas dengan nyawa. Jika Anet mati pada maka Kiara juga harus mengalami hal yang sama. Namun anehnya, setelah Andra mengetahui secuil kebenaran mengenai mendiang istrinya, tiba-tiba saja lubuk hatinya yang sudah terlalu lama tidak tersentuh mendadak merasakan rasa perih tak kasat mata. Dan Andra tidak mampu mengungkapkan kata apapun saat melihat tubuh tersebut terbujur tak berdaya dengan segala luka yang tergores di sekujur tubuhnya. Pasien mengalami gagal jantung. CPR. Andra menatap lurus pada sebuah ruangan dengan dinding kaca tebal di dalam sana. Tubuhnya kaku bagaikan robot. Tidak ada ekspresi apapun dari wajahnya. Harusnya Andra bahagia, karena sedari lama hal ini adalah yang paling diinginkannya. Sementara itu, di sekelilingnya lebih dari 10 orang pria berbadan kekar dengan pakaian formal serba hitamnya mengelilingi Andra dengan tubuh kaku mereka. Beberapa di antaranya mengalami luka-luka yang lumayan parah. Namun tentu saja mereka bagaikan robot yang tidak bisa merasakan rasa sakit. Asisten Kim dan Alex saat ini juga sedang dalam masa perawatan. Kedua orang yang dengan berani mencoba melindungi Kiara tersebut juga dinyatakan kritis. Apa yang terjadi pada istriku? Dan untuk pertama kalinya, Andra bertanya dengan menyebut Kiara sebagai istrinya. Tiba-tiba ada penyerangan saat Nona Kiara tengah dalam perjalanan pulang. Seseorang yang terlihat lebih normal dari yang lainnya angkat bicara. Siapa pelakunya? Masih dengan nada dingin, Andra bertanya. Musuh Anda, Tuan. Andra memejamkan matanya kuat. Andra tahu persis jika di dunia bisnis yang dijalaninya bukan hanya bisnis suci yang melibatkan orang-orang baik di dalamnya, namun juga bisnis kotor yang tentu saja melibatkan manusia kotor yang siap menghalalkan segala cara untuk menyingkirkannya. Andra lupa jika bukan hanya dirinya yang menjadi incaran, namun Kiara juga. Karena yang mereka tahu, Kiara adalah istrinya secara sah. Jelas, mereka akan menghancurkan Kiara demi melihat kehancuran Andra juga. Dulu, Andra akan sangat menjaga Anet, menyimpan beberapa orang kepercayaan untuk mengawasi Anet dari para musuh. Meski berakhir Anet bisa berselingkuh juga mati dalam keadaan mengenaskan. Sementara Kiara, Andra tidak pernah memperdulikan keadaan gadis yang kini tengah terbaring melawan mautnya sendiri. Bereskan semuanya, jangan sampai tersisa. Andra mengepalkan tangannya erat, hingga pria yang sedari tadi berbicara dengannya undur diri, mengatur beberapa strategi melalui kode rahasia. Beberapa orang pamit meninggalkan rumah sakit,
dan beberapa orang lagi tetap tinggal di sana, berdiri tegak melindungi sang tuan dengan gaya bagaikan robot. Istri Anda sudah melewati masa kritisnya. Seorang dokter muda keluar dari ruangan yang ditempati Kiara, memberitahu Andra tentang kondisi Kiara meski tanpa Andra minta. Kapan dia sadar? Andra bertanya dengan wajah datar dan nada dinginnya, membuat dokter tersebut mengusap tengkuknya merasa merinding. Sekitar 2 jam lagi, atau setelah fungsi obatnya habis. Kondisinya tidak baik-baik saja. Terlalu banyak luka dalam yang dia alami. Anda bisa melihat istri Anda di dalam sana. Saya permisi. Dokter tersebut membungkukkan tubuhnya lalu segera undur diri, meninggalkan Andra yang kini masih terdiam mematung, ragu untuk melangkah. Ceklek. Kaki Andra akhirnya tiba juga di dalam ruangan tersebut. Dengan langkah pelan, Andra berjalan menuju ranjang tempat Kiara berbaring. Tubuh Kiara terlihat jauh dari kata baik. Bahkan, wajahnya terlihat beberapa luka sobekan juga luka lebam. Wajah yang biasanya dihiasi senyuman itu kini terlihat pucat. Selama 2 jam Andra hanya berdiri dan menatap Kiara dengan tatapan yang sulit diartikan. Pikirannya berkecamuk tentang banyak hal. Hingga di waktu 2 jam lebih 20 menit, perlahan mata Kiara terbuka. Sementara gadis itu mengerjap-kerjapkan matanya, mencoba menyesuaikan cahaya yang menusuk matanya. Kening Kiara mengernyit kala melihat Andra yang tengah berdiri mematung menatapnya dalam. Gadis itu seperti ingin bicara sesuatu, namun penyangga leher yang digunakannya seperti menghalangi usahanya. Kiara mengalami kesulitan saat bicara. Apa yang kau rasakan? Adalah pertanyaan pertama dari Andra. Pria itu bertanya dengan tatapan datarnya, membuat Kiara makin tercekat. Rasanya tidak nyaman. Baik. Dengan terbata Kiara menjawab. Kia, aku tahu ini mungkin terlambat, tapi memutuskan untuk segera berdamai dengan Kiara adalah keputusan yang dirasa tepat oleh Andra saat ini. Namun sayangnya, sebelum Andra mampu mengucapkan kata-katanya, Andra harus merasa kesal karena tiba-tiba saja seorang anak buahnya masuk ke dalam ruangan dengan sangat tergesa, membisikkan sesuatu hingga Andra mengepalkan tangannya. Wajahnya terlihat murka, namun mencoba baik-baik saja di hadapan Kiara. Kia, aku harus pergi dulu. Istirahatlah dengan baik. Andra berjalan mendekati Kiara, membuat gadis itu mengerjap berulang kali. Jaga kesehatanmu. Ada banyak hal yang ingin aku katakan, tapi bukan sekarang. Tiba-tiba saja tangan Andra terangkat. Pria itu mengusap puncak kepala Kiara. Hati Kiara cukup membuncah. Ini adalah pertama kalinya semenjak mereka menikah. Kiara mendapat perlakuan seperti ini. Kapan? Gadis itu bertanya dengan lemah. Besok aku akan kembali lagi. Di hari yang cerah saat matahari terbit, aku sudah ada di sisimu. Ada banyak hal yang ingin aku katakan. Kata-kata Andra kembali terjeda kala salah satu anak buahnya kini masuk kembali ke dalam ruangan, seolah mengingatkan Andra agar segera pergi. Aku harus pergi dulu. Tolong tunggu aku. Mengerti? Kiara hanya bisa mengangguk perlahan. Bahkan saat Kiara merasa jika dahinya tengah dikecup oleh Andra, Kiara hanya bisa mematung, seolah tidak percaya akan apa yang sudah terjadi. Apakah ini mimpi? Kiara mengerjapkan matanya perlahan. Namun gadis itu menyadarinya. Ini bukan mimpi, ini nyata. Kiara tersenyum sumringah. Dadanya seolah meletup-letup bahagia. Bibirnya menyungging. Namun, sunggingan itu perlahan menghilang kala Kiara menangkap pemandangan yang baru disadarinya. Sebuah map berwarna coklat yang sudah tidak serapi tadi kini berada di atas nakas, tepat di samping tubuhnya.